Nah video itu gua jual satu video 10.000 Ben. Wow. 10.000 Satu video. kalau buat dikirim. Tapi kalau tiba nonton doang goceng di HP gua gitu. Bisa lu pakai untuk gua mau nonton di HP lu dong. Bisa, Nah, goceng. masalahnya begini. Hari dia. Sama kita dalam acara Berontak dalam Sempak. Tadi. Tadi ngomong dulu dong. Oke. Selamat malam. Anjir. Nonton dan tim subscribe kita bersama. Itu kan Malam namanya ini tuan dan nyonya. Iya. Gitu dong. Malam ini kita sedang mengadakan ya seperti party kecil-kecilan ya ala kadarnya, ala perumahan lah. Anjir. Malu komplek banget apa? Tapi kita di sini santai-santai aja bro, ya kan? Kita dapat kiriman dari ikan dari Alagaska. Nggak banyak. Teman saya di Amerika ngirimin cuma 2 ekor aja. Jauh dari Amerika ngirim 2 ekor doang. 2 ekor. Amerika apa Alaska? Ya maksudnya dari ngangkepnya di Alaska, ya kan dikirim ke Amerika, Amerika ke Indonesia bos. Pakai JNT itu. Pakai JNT. JNT. Pakai pesawat, pakai kapal. Pakai sepeda. Pantesan lama nyampenya. Iya. Pantesan bukannya asin, keringetan. Tapi jujur aja, Apa? ikan ini rasanya beda banget, yakin. Ikan ini berada di kedalaman radius 1000 meter dari atas permukaan laut. Dari atas permukaan laut. Betul. Di bawah dong. Di atas, Di di bawah atas langit permukaan. ada gunung. Terus di Gitu. atas gunung terdapat Sana pesawat. gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya. Lu kan nggak nyambung udah. Bukan. Di atas langit ada gunung. Nggak, udah. Ya, Oke, ada juga di Udah, bawah udah. langit ada gunung. Di atas langit ada gunung, kiamat dong. Gimana ceritanya lu? Ini ikan gimana? Katanya lu beda. Ini ikan apa namanya? Ikan apaan namanya? Ini ikan Segetius marcutus silotutus. Silitus namanya. Ikan silitus, booltus, Anustus, meletus, ambeyenisus. Gitu. Kacau nih orang nih. Jadi acara hari ini kita berontak dalam Sempak. Geliwat gua anjing. Berasa lu tapi lu. Tapi berasa asli. Kecil ya tapi ya. Asli. Gede. Bijinya yang gede. Kayak biji sapi. Kondor anjing. Cerita dong. Cerita dong. Perjalanan hidup saya itu mulai lahir tahun 1992. Saya dilahirkan iya. Gue dilahirin di Kabupaten Ciamis Lu orang Ciamis? di Jawa Barat. Pada usia Ya pada usia yang enggak dong. 0 bulan lah kurang lebih, ya kan. Gua juga dilahirkan di keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tapi dari kesederhanaan itu membuat gua jadi orang yang berusaha untuk menjadi seseorang berguna untuk apa dan untuk siapa. Sik. Lanjutkan men. Di usia 5 tahun saya itu langsung dibawa ke daerah Kabupaten Bogor. 5 tahun. 5 tahun dan hidup pun serba kekurangan keluarga gua. Berarti lu selama di Tasik nggak tahu apa-apa dah tuh. Nggak tahu, kita sudah lupa nice. 5 tahun lah gua langsung dibawa ke Bogor. Di sana gua tinggal di kontrakan. Bogor. Iya, tepatnya di daerah Bojongsari, Depok. Pertama kali gua nginjak ke Bogor itu ya Depok di dong. Depok, Bojongsari. Bukan Bogor dong. Perbatasan, bro. Ya kan.
Lu paham maksud gua Lanjut. kali, ya kan? Gua di sana kurang lebih ya setahun lah di sana. Dan gue punya kakak 5 bersaudara, men. Lu 5 bersaudara, 5 kakak lu bersaudara. Kakak gua 5. 4. Berarti 6 bersaudara. Iya, 6 bersaudara tuh sama gua, men. Diminum. jadinya. Nah, pada ketika tahun 1998 Kerusuhan. gua diajak main ke mall Ramayana di Bojong Sari, men. Emang ada dulu. Ada sebelum terjadi Krismon. Enggak, Ramayana Bojong Sari sebelah mananya? Di perapatan yang sekarang jadi tukang helm. Tuh, tukang helm pada gedung-gedung situ seberang tukang sate. Gue masih belum kebayang. Nah, Gue di situ lah. McD. Di situ Ramayana, seberangnya McD, sebelah sana ada tukang helm tuh. Nah, di sana itu dulu tuh gedung Ramayana. Di sana tuh. Nah, tahun 1998. Gua ke sana itu pagi, kejadian Krismon itu nyampe ke sana tuh malam. Sore lah, menjelang jam 4 sampai malam. Sore. Iya. Dan gua juga sekeluarga sebelah ketakutan karena posisinya kan rumah gua deket, men. Tapi di sana orang-orang tuh nyari-nyari orang keluarga turunan Tionghoa, men. Tapi karena wajah gua rada Tionghoa, sorry nih, men, ya kan. Gua bukannya ini. Nah, gua itu sempat diuber-uber karena warga-warga Tionghoa itu apalagi perempuan kan terjadi pemerkosaan, pembantaian dan sebagainya. Dan gue juga sempet gue ngeliat ada motor dibakar, orang dianiaya, digebukin segala macam. Itu gue ngeliat sendiri pada usia 5 tahun gue. Terjadi tahun 99. Ya pokoknya 98 berarti gue 92, berarti 6 tahun kurang lebih lah ya. SD. Berarti kan memang gue pindah itu dari Kabupaten Ciamis umur 5 tahun dan di Depok itu 1 tahun gue di sana. Berarti Depok dulu. Nah akhirnya gue tuh ngelihat tragedi-tragedi yang istilahnya pembantaian orang tuh gue ngeliat banget. Orang ngejarah ini itu dan sebagainya, orang diperkosa. Sampai Dibantai, men. Gue ngeliat banget orang digebukin, terutama ya maaf ya untuk ya keluarga bukan istilahnya keturunan Indonesia, intinya mah memang dari ada krisis komuniter itu ya begitulah, ya kan. Itu yang gue lihat aja, motor dibakar, mobil diguling-gulingin gitu kan. Gue juga sempat ketakutan, tapi gue udah ngerti, men, bahwa itu kekerasan. Akhirnya gue kabur ke rumah gue tuh sama kakak gue udah sibuk jangan waktu itu, sama kakak perempuan gue juga. Gue langsung cabut, kakak gue waktu itu kalau nggak salah kelas 5 SD dan 5 SD. Abang gue udah bujangan lah, sekitar usia 18 tahun 19 tahunan lah abang gue. Gue dibawa cabut, langsung gue pergi, ya langsung serentak aja selama 2 hari atau 3 hari lah. Gue kurang tahu, itu daerah itu gak aman semua, toko-toko itu semua dijarah semua. Tapi yang dihususin itu dijarah ya yang usahanya ya bukan negara orang kita gitu loh. Tapi Cindo lah kasarnya, Cindo. Ini Cindo lah, Cina Indonesia begitulah, men, kurang lebih. Tapi keluarga lu muka sama, men, kayak lu. Sama, men. Gua saudara gua semua sama. Sebenarnya gua ada keturunan juga, men. Cuman orang tua gua tuh keturunannya dari mama gua tuh bukan Cina sebenarnya. Zaman dulu mungkin ya orang penjajahan dari Jepang. Nah kan, kakek nenek gua itu nikah udah 3 kali, men. Jadi ngelahirin emak gua itu ngelahirin punya 2 anak tuh. Jadi dari keluarga mama gua itu dia punya 11 saudara, men. Dari 3 ayah yang berbeda. Oh. Gitu, men. Oh, Dan satu kebetulan ibu tapi beda bapak. betul, men. Berarti lu berapa bersaudara, men? Ini gua bibi gua itu 11 saudara, dari adik-adik emak gua sampai kakak emak gua, men. Tapi 3 kali bapak berbeda gitu. Kebetulan dari yang 2 bersaudara, yang 1 2 3 itu 4 itu tuh 1 bapak tapi dia asli orang Jawa Barat. Dan 5 6 itu orang Jepang. Itu mama gua gitu. Berarti kalau lu bapak lu orang Jepang. Kakek lu, gua kakek gitu lu. kan. Dan 7 8 9 sampai 11 itu
itu orang Jawa Barat Ngiram. gitu men. Jadi mungkin ada sedikit lah, mungkin ya gue juga nggak paham namanya orang tahun dulu lah, tahun jebot kali gue Tapi juga emang nggak muka paham. dia bukan Chinese ya. Bukan Jepang Emang begitu men. ke Korea. Iya Kim begitu. Jong Un. Kim Jong Un ya men, gitu. Sebenarnya orang tuh Jasnya mana jasnya? katanya gini, lu tuh beda orang Cina. Sebenarnya sih gue pengen ngomong, cuman gue takutnya, lalu sombong banget lu, takut begitu men gue. Makanya diem baik gue mah. Sebenarnya kakek asli gue itu ya orang Jepang. Karena penjajahan waktu itu. Jadi ini gue itu ibaratnya mah kalau kata orang zaman sekarang tuh ya sebutnya apa sih men? Mojang gitu loh men, tukang main jaipong lah, sama orang dulu kan. Dinikahin lah, nikahnya juga sudah 3 kali, yang terakhir ya orang Jawa Barat juga gitu loh. Makanya ada sedikit gua keturunan, bahkan gua dari kakak mama gua itu anaknya semuanya nggak ada yang gagal, semua hampir mirip banget orang ya model-model Jepang, nggak ada yang enggak, semua anaknya kalau nggak salah 7 itu semua mukanya ya. Kalau gua itu ya sedikit ada mungkin. Ya gue sih bukannya tidak mau mengakui, kalau gue ya santai aja lah. Kalau Tapi- gue sih pengennya mah nggak Kalau ada lu lah. lebih mirip ke Kenta. Iya Kenta. Apa tuh Kenta? Ada artis Jepang. Jadi begitu men. Nah gue tuh dulu sempat lagi krismon itu gue diuber-uber. Akhirnya keluarga gue juga istilahnya nggak tenang lah men, karena istilah takut lah ya. Karena kan bukan orang seorang 2 orang, ditodongnya juga gitu. Akhirnya kita cabut, rumah kita tinggalin, kita ngungsi ke Parung. Oh tapi tau nggak maksud gue, tapi itu keturunan lu yang jauh apa di zaman lu? Iya, kayak gue lagi di zaman penjajahan kali. Berarti Kan orangnya udah meninggal, karena kan waktu itu perang juga men. Setelah dijajah oleh Belanda, Minum dah. Jepang tuh kabur. Iya kan? Oh berarti itu tuh nenek moyang lu. Itu sampai akhirnya lu bisa pindah ke Parung. Wah dia baru datang men, jadi nggak tahu ceritanya. Udahlah next aja men. Jadi gue pusing kalau buat jelasinnya sama lu Kayak juga. bos, kalau Iya. lagi syuting tuh jangan telat. Iya. Honor nih. Akhirnya gue tuh pindah ke Parung men. Dari Parung itu minum dulu men. Coba gue tawarin. Oh ini sih gue kagak demen nih. Orang ada demi Tuhan. Aduh parah lo men. Gua kan gak disponsori oleh ini ya, gue tutupin aja ya. Kalau gua isi disponsori Lu boleh gua- juga sih. Terus seger juga men minumnya. Ya akhirnya gue pindah ke Parung. Bapak gua tuh mobilnya dibakar men. 2 biji mobil losbak bapak gua tuh dibakar. Karena Ya sama lagi krisis moneter itu kerusuhan. 2 biji dibakar men. Mobil bapak gua, akhirnya kan bapak gua nggak punya. lu nggak apa-apa. dibakar sekalian. Ya gue masih hidup kali aja men. Nah begini nih, gue gak akan cerita lagi ya. Udah nih ya kan. dia loh, dia yang mancing. Iya kan. Nah udah begitu kan ibaratnya kalau kata orang keren, jatuh bangun lah. Kita sedang tertidur lah keluarga kita tuh. Akhirnya gue pindah ke Parung sekeluarga. Parung di mananya lu? Ya di pasar Parung men. Oh. Di belakang. Yang Iya. di mana yang di belakang sana yang Di dekat belakang sekolahan ikan itu. betul. Dia dekat ikan. Ntar lu, Akhirnya berarti lu bisa dibilang ya lu punya nama lah di sana. gua dari Parung itu dari tahun 99. Karena pindah dari Depok itu tahun 98. Gua pindah 99 ke Parung. Bapak gua tuh merintis, main skater anjing. Oh, dia doang, Bagoy. Terus lanjut. Nah, akhirnya gua tinggal di rumah ya, gua sorry nih gua. Ya rumah yang berbilik lah, men. Berbilik yang bolong bilik itu kayu bambu men. Di pinggirnya tuh empang, masih mending kalau empangnya tuh bersih air koya men. Gua setiap hari itu gatal terus gua. Karena mandi di luar sekeluarga kita juga. Itu gua di situ 2 tahunan lah kurang lebih men. Hidup kita ngerintis. Akhirnya bapak gua mencoba untuk bangkit lagi. Akhirnya mulai bangkit lagi. Bapak gua itu istilahnya ngerentalin mobil losbak men di Parung. Tahun 2000 tuh bapak gua di Parung. Ya bukannya ini ya, jadi istilahnya sudah di Parung itu udah diem lama lah ya kan. Di pasar Parung itu bapak gue nyewain mobil losbak men. Nah dia itu janganlah jadi koordinasi perhubungan mobil losbak. Bapak lu di Parung dikenal dengan nama? Ya Pak Haji Dayat. Udah pada tahu lah ya. Wih, insya Allah Orang lama gitu. itu. Nah jadi tahun segitu teh
akhirnya bapak gua itu kalau misalnya ada angkot nih ya, zaman dulu tuh angkot nggak boleh men bawa kayak model angkutan yang harus diwajibin bawa mobil losbak dibawa sama angkot. Nah itu nggak boleh. Nah itu bapak gua tuh pasti nomor 1 yang paling depan. Untuk Bawa. menentang Oh itu. iya, itu pasti yang harus turunin loh. Kalau enggak begini-begini gitu kan. Akhirnya diturunin amanah tuh men. Bapak gua itu di terminal akhirnya punya mobil banyak juga, disewain juga ya kan. Nah, tahun 2003 itu bapak gua collab men, karena bapak gua kawin lagi. Bapak gua kawin lagi men. Jadi gua nggak tahu bini yang mana, berapa bini gua nggak tahu. Bapak gua yang jelas nggak bukannya gua ngini orang Berarti tua. lu men. nggak tahu kalau punya saudara tiri. Gua nggak tahu sampai detik ini juga. Yang jelas bapak gua nikah lagi. Tapi lu meyakinkan kalau lu punya saudara tiri? Gua enggak, karena posisinya bapak gua itu menikahi itu orang yang udah janda, udah punya anak. Itu bapak gua, setahu gua ya kan. Jatuhnya, ya, saudara tiri lah. Iya, Bener gua ya kan, nggak Pak? tahu bapak gua nikah berapa kali dan gua nggak tahu. Akhirnya 2005 itu bapak gua habis-habisan, ya kan. Mobil juga habis semua. Akhirnya sisa berapa unit dijual, kita bikin rumah men di Parung. Bikin rumah di Parung itu berarti 2005-an kita bikin rumah. Masuk kalau nggak salah gua baru SD kelas berapa baru punya rumah gua itu men. Rumah pun kasarnya kalau ubin, kalau zaman dulu kan ubin men, Cor-coran cor-coran sama men ya kan. Plester gitu ya? Iya, plester tapi adem aja men. Tidur juga enak gitu kan. Akhirnya terus ngerintis lagi, keluarga kita hidup bangkit lagi men ya kan. Ibu gua sakit-sakitan, akhirnya gua juga istilahnya buat banting tulang buat gua sekolah men. Gua dari SD kelas 2 gua itu udah di pasar men. Gua jualan kantong kresek, jualan rokok, apa aja dulu gua jalin, lu manggul segala macem. Gua itu dari pagi sampai malam itu gua ya di pasar hidupnya men. Dan lu dikenal di Parung sebagai Nggak ada, belum sebagai ya masih sekarang kecil. Tapi kan emang rumah lu di Parung. Iya. Di Ya pasar. beda men, karena begini kalau orang dulu men, kalau misalkan orang tua nggak punya, kita tuh nyari-nyari ke pasar. Suka, ya sorry nih gue bukannya ngomongin masa gue kecil ya. Kadang-kadang ada orang lagi meleng buahnya kita ambilin 2 biji seperti jalan. Itu sejalur tuh sehari bisa dapat 2 kilo, 3 kilo itu kita jual tukang Betakin sayur. berarti. Iya men, dari kecil gue udah begitu tuh men, gitu kan. Gede begini nih. Iya kan. Gedenya juga masih dong. Enggak lah. Oh, benar. Akhirnya gua lanjut lagi, gua sampai istilahnya jualan rokok berjalan. Akhirnya gua dibukain warung sama bapak gua, warung rokok men di terminal. Terminal mana? Terminal Pasar Parung zaman Di mana dulu. Sekarang mah udah nggak ada. Sekarang itu Lah itu yang kata sekarang banyak bis-bis di depan polsek itu bukan. Terminal Parung itu yang sekarang masuk kalau jadi portal. Lama itu dulu terminal. Oh, Metro. Bukan. Bukan, Ini yang sebelah kiri. samping Polsek Parung. Ih, jauh Bukan amat yang men. ini sebelum pasar Oh, Parung. yang ruko-ruko itu. Yang Yang masuk ruko dalam sekarang kan? nggak pernah dipakai. Nah itu dulu terminal men. Itu dulu terminal Parung. Di situ tuh sampahnya luar biasa, banyak banget. Tapi gue jualan deket sampah men. Gue punya toko kecil-kecilan dibukain sama bapak gue. Gue itu bukanya itu dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Kenapa jam 1? Karena ramenya di pasarnya kan. Oh. Karena kalau pagi gue sekolah men. Iya, Gue iya, paginya iya, sekolah. Jam 8 gue cabut sekolah. Jam 11 orang belum kelar sekolah gue udah pulang. Gue pulangnya bukan main men, tapi gue jualan lagi. Jualannya apa? Gue belanja sayuran sama uak gue ke TU zaman dulu tuh gue. TU mana TU? Bogor, Kemang ya? Kemang baru. Ini pasar induk. Iya, akhirnya gua sono tuh ikut sama uak gua dikasih 5.000 perak, ceban Wah, dikasih padi. gua. Manggul ya men, bantuin Kalau manggulin dulu ya kan. masa gitu udah gede kali. Iya men. Gua akhirnya kan istilahnya gua ngumpulin duit. Akhirnya gua beli inian men, HP. Ya. Nah, zaman dulu tuh gua bangga banget punya HP Smartfren men. Ya. Itu Friend. masih sekolah. Masih sekolah men, gue SD udah punya Smartfren. Tahun berapa itu ya? Dia SD tahun berapa? Pokoknya gua 2006 tuh gua udah punya Smartfren. HP Smartfren men. Lu SD mah. Pokoknya SMP kok 2006 mah. belum SMP 2006 aja aneh gua masuk. masuk. Iya berarti lulus SD. Sorry men. Lulus SD. Gua lulus SD gua beli Smartfren itu ya kan. Gua beli SD Smartfren udah masuk SMP kelas 2 gua ganti
HP gua kelas 1 SMP gua ganti HP 6600 Nokia men. Nah, gue penasaran nih di HP 6600 ya ini kan. punya kisah Akhirnya apa gua nih? jualan pulsa men di situ. Gua berlanjut. Pakai HP itu. Iya men, gua jualan itu. Nah, Dia nggak goyang lu. Jangan madep ke sono. Jangan madep ke sono, lu madep ke sini aja, oke? Oke. Gua jualan pulsa kalau kalau misalkan siang gua pasti bantuin abang gua ngurusin ayam men. Oke. Ya kan? Nah, di sekolah itu gua jualan terus men. Dari gua SD sampai SMP orang tua gua tuh nggak pernah ngijak ke sekolah gua men. Sampai gua kuliah tuh orang tua gua nggak pernah ngijak men. Karena Ya nggak tahu, emang begitu kali modelnya. Nah, Gua juga nggak paham. setiap orang itu punya kenangan sama HP-nya. Iya. Ya nggak sih? lu ambil rapot gimana? Ya, orang lagi Sendiri ngomongin men. HP dulu Dan rapot nih. gua tuh nggak pernah diambil. Berarti meskipun- rapot lo mau diemin aja di sekolah? Iya men. Gua tuh ya Tapi bukannya lu ini naik ya. kelas. Naik kelas Ya men. kagak. Gue biasanya orang tua saya nggak berhalangan hadir gitu. Oh ya udah nanti aja sekalian ngambilnya. Akhirnya sama gue juga ngambilnya Lu sendiri. sendiri yang ngambil. Iya men. Meskipun gue pernah men kelas 1 naik kelas 2 gue ranking 1. Tapi Wajib. orang Lalu tua lu gue nggak tahu. bangga sama gue men. Lalu Cuman tahu. gini, mama ranking 1. Ya udah tuh gitu dong. Berarti Jawabannya. Gue udah apa, gitu doang cuek men. ya, cuek. Enggak, bukan cuek karena orang tua zaman dulu mungkin agak-agaknya seperti itu men. Gayanya ya kan Orang tahun tua gua kagak. orang tua gua kan lahirnya sekitar 60-an men, tahun 60-an. Orang tua lu lahir tahun berapa Tahun men? berapa ya? Mama segitu. Sama be. Sama. Sama berarti. Orang mungkin orang sama mah. Oh berarti emak gua sama bapak gua orang sama gua. Bagian dah. Nggak apa-apa men. Ini kan kita udah bisa hidup sampai sekarang gini. Nah, berarti gua bisa simpulin dong, lu udah bisa dibilang orang Parung, ya enggak? iya Asli men. Parung. Asli Parung men. Ya Enggak. nggak sih? Lah turunan dia udah dari turun temurun udah di Parung ya. Enggak. Iyalah, dia tetap Dia lahir di Ciamis. Oh lu Ciamis. Ciamis, Kan gua Be. enggak ngikut tadi pas lagi syuting gua pergi. Iya. Nah akhirnya gua itu bagaimana solusinya? Ini di SMP gua dulu. Gua ini dulu nih. Soalnya jangan disebutin. Gua malu juga men. Akhirnya gimana solusinya? Gua punya HP keren, tapi menghasilkan uang. Nah, ini Dari- nih. kan? Dari HP itu men. Gimana ceritanya tuh Caranya? HP? Nah, gua karena tahun-tahun segitu kan HP masih jarang men, Ya. ya kan? Pakai infrared kalau mau ngapain Ya, aja kan. Dan gua itu 3GP. infrared men diadu Iya. begini men. Transfer 3GP ya. Nggak tahu dah gua Iya. namanya apa tuh. Pokoknya Lu transfer lama apaan? baik. Ya banyak musik apa nah. Dan Gua kalau gua curiga itu nih. kan di apa namanya di HP gua itu memorinya gede men. Musik aja bisa ribuan gua masuk itu. Wah, bener lu. Serius, 6.600 demi ya? Allah gua. Minum dong. 6.600 nge-save apa namanya apa musik kayak gitu men. MP3. Itu MP3 itu bisa ribuan men. Karena MB-nya kecil men. Dia cuma 1 KB begitu nggak Iya, kayak lagu. sekarang. Nggak kayak sekarang men. Kalau sekarang kan bisa 1 giga, 3 giga kan gitu men. Nah, gua tuh gimana caranya akhirnya musik gua jualin. Satu musik 2.000 men. Satu musik 2.000. 2.000. Kalau orang mau lagu itu lu jual. Jual gitu, 2.000. infraredin. Iya. Kalau ada nah terus gua juga jual video men. Nah, ini nih yang gua mau Nah, nanya ya nih. kan. Apa Kenapa? video? Apakah video yang kamu jual? Iya, gua sih disensor aja men, karena itu waktu itu gua istilahnya sebenarnya sih gua mikirnya ini ladang usaha gua gitu kan Ya istilahnya. nggak apa-apa kan itu cerita dulu Iya. ya kan. Nah, video itu gua jual satu video 10.000 Ben. Wow. 10.000. Satu video. Ah, kalau buat dikirim. Tapi kalau tiba nonton doang goceng di HP gua berarti gitu. bisa lu pakai untuk gua mau nonton di HP lu dong. Bisa, Nah, goceng. masalahnya begini, lu kan kalau habis nonton video gitu kan, ya kalau laki-laki kan bangun nih, Mm. pengen dikeluarin gitu Mas. Masa Nah, gua oke. minjem dulu gua bawa kamar mandi gitu pernah nggak ada yang kayak gitu? Kalau gua sih jujur aja, kalau dari dulu sama cewek tuh gua kurang men. Maksudnya Temen bukannya lu yang kurang minjem? suka, men. Tapi Sewa. ya itu urusan dia. Tapi Intinya boleh dibawa ke kamar mandi. ya di sini deket gua. Biasanya tuh gua ya sorry ya. Nontonnya itu lagi lagi makan nasi uduk, jam-jam istirahat ya kan. Ya coba lu Jam bayangin. istirahat 11:30, masuknya jam 1:30 ke kelas lagi baru gitu loh men. Itu gua tiketnya dan itu cuma nontonnya itu selama durasi itu berjalan aja. Lu sekolah di mana emang? Gua sensor aja dulu men. Iya, iya. Soalnya kita next aja itu kriteria kedua Oh, tapi karena nggak maksud gua lu sekolah di Parung kan? iya, Lu jelas sekolah gua sekali paruh men. Gitu loh. Dan itu videonya itu paling gede durasinya itu 6 menit men. Jadi 5 menit dia tuh goceng biar gua kan gitu men. Sehari gua itu bisa ngutung 200.000 men.
anak sekolah 200.000, bapak gua aja kayaknya kuliah mau dapat kayaknya segitu Pada zaman itu. pada zaman itu, pada tahun 2006-an gitu kan. Bensin Lu aja 2006 masih SD. 1.500 men. Enggak SMP. SMP kan? Bensin aja 1.500 zaman Megawati men sama Habibie. Iya kan? 1.600 lumayan itu kalau misalnya nasban 2.000. Kalau nonton goceng, bocah itu emang maksain men. Kadang-kadang ngumpulin dulu baru bisa nonton begitu. Itu kayak gua men. Nah, kenapa gua juga bisa nyebar? Karena gua di sekolah juga rada berpengaruh men dulunya Lu men. tuh punya nama lah. Iya, jadi si gua aja kan gitu. Gua itu dulu sekolah nama gua nama Bocek men. Bocan cek. Hah? Apa tuh bocek? Iya Bocah sebenarnya becek. gua nggak ngerti Bocek apa yang Meres ya. Bocek gitu aja intinya men. Berarti kalau nih misalnya ada temen-temen lu yang nonton nih. ini lu main skater beneran apa enggak? Beneran, Apa beneran. video? Orang masih sempet Habis ya. Habis Lu main sendirian lu. punya dia. Lanjut cerita lagi. Orang mah gua bengir nih iniin ngapain dia Nih, sih matang men? nih. Cobain dulu. Gua aja yang mainin cara gua. Udah habis, biarin aja ntar aja lagi. Ya lu. Terus lanjut. Cara gua dong. 20.000 dah cara gua. Gua penasaran nih men. Udah. Penasaran men. Tar. Kita geser sini dulu. Cara gua yang malam itu dia mah geblek tadi gua gak tau begitu sama cara gua. Lu ngapain sih men? Terus lanjut. Ini kan? Terus lanjut. Ya udah lanjut lagi. Nah udah lanjut begitu ya kan. Gue selalu pulang bawa duit men. Gue itu selalu Cece. ngebantuin Kayaknya deh. mama gua men. Mama gua itu ngewarung. Kadang-kadang kalau ini jualan es osron kalau jualan Orson. ya kan. Pokoknya Susah harga kenta. sebotolnya itu 2.000 udah kalau nggak salah. Es Osron. Iya. Es Osron tuh. Iya, 2000-an lah men. Nyokap Mungkin tuh. gitu aja men malam ini men. Nanti kita sambung lagi episode yang keduanya lebih seru lagi deh men, ya kan? Karena malam ini mungkin makan ya dulu. udah malam juga men. Besok lagi kita lanjut. Tadi kita bercerita di ya gue bantuin orang tua gue men sepulang dari pulang sekolah dan orang tua gue juga masih bingung kenapa gue itu selalu banyak uang dan orang tua bingung nggak pernah minta namanya SPP sama orang tua gue. Oh, berarti lu sekolah bayar sendiri tuh. Iya. Sekolah. Nanti itu di part 2. Itu nanti men di part 2 gue ceritain lagi. Mungkin ya segitu aja malam ini gue ceritainnya masalah tentang niat dari gue pertama gue lahir sampai perjalanan gue men kemana-mana. Besok kita cerita ya di part 2 itu setelah gue pulang bantu sekolah nyokap gue ya kan. Iya, jadi sekolah gue itu ngebantu enggak. Nah ini malah mulai nih. Jadi biaya sekolahnya itu gue yang ngebantuin. Bukan, Jadi lu kan tadi ngomong bantuin sekolah nyokap gue ya, Pak. Iya. Jadi kalau gua kan kan sorry men. Jadi gue gua salah nggak? salah. Ya kan kan. gue menjelaskan. Berarti nyokap lu sekolah lagi. Nyokap gue cuma lulusan SD juga nggak tamat men. Ya nggak apa-apa. Kalau orang zaman dulu tuh bahkan ada yang nggak sekolah. Iya. Menteri kita siapa? Menteri Perikanan siapa namanya? Susi. Nah, Ibu Susi kan Pujiastuti. SN. Iya. Ya udah men, begitu aja men. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan saya sendiri. Lu berarti gua nggak ikut tuh. Iya, gua sendiri yang ngomongnya ya kan. Dan lu pada CS Braipen gua yang apa namanya? Yang sering setia menemani gua untuk dengerin gua cerita. Untuk malam ini di sini aja, Pak. Oke? Dadah. Oke.